Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, pada hari ini, apakah hadir semua? Lilis nggak hadir, Bu. Coba Ibu absen ya satu persatu. Hajar Asri Lutfiani. Hadir, Bu. Hadir. Mega Mulia. Hadir. Hadir. Noviatul Alfifah. Hadir, Ibu. Hadir. Jovanka Rizka. Hadir. Nah, di sini Ibu akan men-share PPT yang akan Ibu jelaskan materinya. Tolong perhatikan ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Nah, ada yang tahu kemarin belajar mengenai apa? Sistem peredaran darah, Ibu. Ya, sistem peredaran darah. Nah, pada hari ini kita masih belajar tentang darah, tetapi pada hari ini kita akan membahas gangguan pada peredaran darah. Nah, materi ini merupakan tema 4, subtema 2, muatan terpadu, ilmu pengetahuan alam, dan materi pokok gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan menyelesaikan soal, siswa dapat mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah memahami macam-macam dan penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia, siswa dapat menyajikan karya model sederhana tentang gangguan peredaran darah manusia dengan benar. Yang keempat, dengan menyajikan hasil karya model sederhana, siswa dapat menjelaskan macam-macam dan penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Pembahasan selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena dua hal, yakni non-keturunan dan keturunan. Beberapa macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor keturunan. Yang pertama ada anemia, yakni kekurangan darah. Yang kedua ada hipotensis, yakni tekanan darah rendah. Yang ketiga, hipertensi, yakni tekanan darah tinggi. Yang keempat, leukemia, yakni kanker darah. Yang keenam, jantung koroner. Selanjutnya ada beberapa macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor keturunan, yakni ada hemofilia dan ada thalassemia. Pembahasan selanjutnya penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia. Nah, gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Nah, oleh karena itu, untuk penderita anemia harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, sayuran hijau, makanan laut atau seafood, tahu, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, berikut adalah gambar sel darah merah normal dan sel darah pada manusia yang terkena anemia. Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, ciri-ciri penderita anemia itu adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Selanjutnya ada hipotensi. Hipotensi merupakan gangguan yang disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Gejala dari hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang menyebabkan hipotensi, yakni kehamilan, dehidrasi, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan pendarahan. Selanjutnya ada hipertensi.
Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gejala penderita hipertensi antara lain detak jantung tidak teratur, kepala pusing, penglihatan buram, nyeri dada, dan sulit bernafas. Selanjutnya, beberapa hal yang menyebabkan penyakit hipertensi ada lanjut usia, kebiasaan merokok, kurang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan merokok. Selanjutnya ada leukemia atau kanker darah. Coba kepada Mega Mulia untuk membantu Ibu membacakan PPT-nya. Leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang berbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan darah putih ini memakan sel darah merah. Ya, selanjutnya ada gambar sel darah normal dan sel darah seseorang yang terkena leukemia. Nah, pembahasan selanjutnya ada jantung koroner. Sekarang coba Ibu minta Vivi untuk membantu membacakannya. Jantung koroner adalah suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ya. Berikut, ya. Oh ya, lanjut. Kalau itu berarti ini gambar pembuluh arteri koronaria dalam keadaan normal dan pembuluh arteri koronaria pada seseorang yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Nah, ya itu gambarnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya ada hemofilia. Coba Ibu minta Novi untuk membacakannya. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Ya. Nah, di sini gejala-gejala. Ya. Lanjut, Novi. Gejala dari hemofilia itu diantaranya ada misan, yang kedua ada pendarahan pada luka yang sulit berhenti, yang ketiga ada pendarahan setelah sunat, yang keempat ada mudah mengalami memar, yang terakhir ada pendarahan dan bengkak pada sendi dan lutut. Penyebabnya bisa disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom X. Kelainan pada kromosom X kemudian diturunkan oleh kedua orang tua kepada anak. Udah, Bu. Ya, makasih Novi. Selanjutnya ada thalassemia. Coba Ibu minta Jovanka untuk membacakannya. Nah, jadi thalassemia adalah kelainan darah yang diturunkan. Maaf Bu, dibaca apa enggak Bu? Iya, dibaca. Maaf, suaranya kecil. Oke. Thalassemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Penderita thalassemia akan mengalami anemia yang membuat penderitanya merasa mudah lelah dan lemas. Gejala ini biasanya muncul pada saat 2 tahun pertama kehidupan. Akan tetapi bagi penderita thalassemia yang ringan, anemia bisa tidak terjadi. Walau munculnya gejala serta keparahan gejala yang dialami akan berbeda setiap penderita sesuai dengan thalassemia yang dialami. Pada thalassemia mayor, penderitanya akan merasakan gejala-gejala kurang darah yang parah. Kondisi ini dapat merusak organ tubuh bahkan berujung kepada kematian. Ya, terima kasih. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Ini pertanyaan tentang menjodohkan. Coba mari kita isi bareng-bareng ya. Soal yang pertama. Gangguan yang disebabkan karena sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah merupakan gangguan? Ayo, merupakan gangguan apa? Leukemia? Anemia bukan. Apa anemia? B. Leukemia. Ya, benar. Leukemia. Jadi nomor 1 yang B ya, leukemia. Nah, sekarang lanjut ke nomor 2 ya. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria merupakan gangguan apa?
Jantung koroner. Ya, benar. Jantung koroner. Berarti yang D ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka merupakan gangguan. Ayo, Hemofilia. makan gangguan? Hemofilia. Iya, hemofilia. Benar. Berarti jawabannya yang E. Nah, selanjutnya nomor 4. Gangguan yang disebabkan karena rendahnya kadar Hb dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi merupakan gangguan. Ayo, Anemia. Ya, anemia. Berarti jawabannya yang C. Nah, selanjutnya nomor 5. Gangguan yang disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah merupakan gangguan Hipotensi. apa? Hipotensi. Ya, benar. Hipotensi. Jawabannya berarti yang A. Nah, sekarang Ibu memberi tugas pada kalian untuk membuat hasil karya model sederhana. Nah, di sini Ibu punya contoh. Nah, contoh model sederhananya itu seperti ini. Nah, jika ada yang tidak paham, apakah ada yang ingin bertanya tentang cara membuat model sederhana? Saya, Bu. Ya, Mega. Alat dan bahan apa yang kita butuhkan untuk membuatnya dan bagaimana cara membuatnya? Nah, alat dan bahan untuk menggunakan karya model sederhana ini, kita hanya membutuhkan pensil, pulpen, dan kertas HVS saja. Dan cara membuatnya kalian buat semenarik mungkin, kalian buat sebagus mungkin, kalian tulis gangguan apa, dan tulis penjelasan penyebabnya si gangguan itu apa. Paham? Paham. Paham ya? Nah, sekarang Ibu mempersilahkan kalian untuk membuat. Jika sudah, kasih tahu Ibu ya. Sudah? Sudah ya, sudah buat ya. Nah, sekarang Ibu meminta, Ibu akan menunjuk satu orang untuk menjelaskan hasil karyanya. Nah, Ibu akan minta Jovanka. Silahkan. Sebentar ya Ibu, dibacain aja kan ya Bu ya? Iya, Nih, bentar ya Bu. sambil membawa hasil karyanya ya. Bu, Iya, silahkan. Jojo bacain ya Bu ya. Iya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena 6 keturunan dan keturunan. Ini berikut ini ada beberapa macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor 6 keturunan. Yang pertama ada anemia, hipertensi, leukemia, jantung koroner. Lalu beberapa macam gangguan pada organ pendarahan darah manusia karena faktor keturunan ada hemofilia dan thalassemia. Udah Ibu. Ya, terima kasih. Nah, untuk yang lainnya nanti hasil karyanya difoto dan dikumpulkan di WhatsApp Ibu ya. Baik, Bu. Nah, untuk penjabaran materinya cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Tidak ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian sudah pelajari pada hari ini? Penyakit-penyakit pada peredaran darah manusia. Ya, terus macam-macam dan penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Ya, betul. Jadi sekarang tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam dan penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Jangan lupa pembelajaran hari ini dan selalu jaga kesehatan dan semangat terus. Baik, Bu. Dan sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa macam-macam gangguan, ada gangguan yang berasal dari non-keturunan dan keturunan. Yang berasal dari non-keturunan ada anemia, ada hipotensi, ada hipertensi, leukemia, dan jantung koroner. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor keturunan, yakni ada hemofilia dan thalassemia. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih buat
anak-anak semua yang udah hadir pada pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.